Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk waktunya teman-teman mahasiswa untuk bisa hadir pada perkuliahan kali ini. Sebelum melakukan perkuliahan, sebaiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Andi Ardianto. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Bapak Andi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan regresi dan korelasi. Jadi semester ini saya akan mengampu mata kuliah statistik, dan untuk pertemuan pertama saya akan membahas regresi dan korelasi. Sudah pernah dengar? Sudah? Belum? Ya, belum ya? Mungkin waktu yang SMA-nya IPA mungkin pernah. Itu. Ya, ini saya akan next ke materi. Nah, sebelum masuk ke perhitungan atau rumus dari regresi dan korelasi, kita akan membahas tentang variabel dulu. Jadi perhitungan korelasi ataupun regresi tidak terlepas dari namanya variabel, dan pengertiannya sendiri yaitu variabel merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh seorang peneliti yang dapat menghasilkan informasi untuk menentukan kesimpulan. Ada yang bisa kasih contoh? Silakan. Variabel. Masih belum paham ya mungkin ya. Contohnya kalau untuk lingkup ekonomi bisa seperti harga, itu variabel ya. Jadi yang nantinya akan diteliti. Tadi ada harga misalnya, terus ada penjualan, kemudian ada biaya iklan, ada hutang ya. Jadi macam-macam, ada beberapa variabel yang bisa digunakan nantinya untuk kalian di saat akan menyelesaikan tugas akhir ya. Nanti pasti akan familiar sampai ke bawah mimpi mungkin, supaya bisa menyelesaikan tugas akhirnya ya. Secara garis besar variabel dibagi dua. Jadi ada variabel bebas atau independen, kemudian ada variabel terikat atau variabel dependen. Jadi ada dua. Sebenarnya mungkin kalau untuk penelitian lebih dalam lagi itu ada 4. Selain dua ini nanti ada variabel moderasi atau variabel intervening. Cuman kita akan fokus kepada variabel bebas dan variabel terikat ya untuk pertemuan kali ini. Jadi variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Nah, saya kasih contoh ya. Nah, ini ada dua variabel. Jadi untuk variabel bebas kita simbolkan dengan variabel dengan simbol huruf X, X besar. Ini variabel X ya, ini namanya variabel independen. Nah, misalnya begini, di PowerPoint di atas disebutkan saya akan meneliti pengaruh harga terhadap penjualan. Jadi di sini variabel X-nya yaitu apa? Harga. Variabel Y-nya penjualan. Nah, coba ada yang tahu nggak kenapa harga disebut variabel X atau variabel independen? Ada yang tahu? Karena yang keras mbak siapa belakang? Ya. Karena setiap perubahan harga itu akan mempengaruhi nilai penjualan. Misalkan jika harga pasar itu naik, besar kemungkinan penjualan juga menurun. Jika harga pasar rendah, maksudnya harga barang pasarnya itu rendah, besar kemungkinan penjualan itu juga naik.
Ya, jadi karena variabel harga ini adalah variabel yang mempengaruhi naik atau turunnya dari penjualan. Ya, betul. Ya, jadi jelas ya. Jadi variabel independen itu adalah variabel yang berfungsi untuk mempengaruhi variabel lainnya. Kemudian untuk slide berikutnya, nah ini kebalikan dari variabel independen atau variabel bebas. Yang kedua yaitu variabel terikat. Secara garis besarnya ini adalah variabel yang keberadaannya menjadi suatu akibat dikarenakan dari variabel bebas, ya. Jadi ini variabel Y atau variabel dependen menjadi terikat karena dipengaruhi oleh variabel harga atau variabel X. Tuh. Mudeng ya sampai sini ya. Ya, nah ini ada jenis data penelitian berdasarkan sumbernya. Jadi data penelitian berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini yaitu didapatkan oleh peneliti langsung dari sumbernya. Nah, kemudian data sekunder ini yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Di sini ada yang mau tanya atau masih bingung? Ya, dengan Mbak siapa? Ainul Marhana. Ya, silakan Mbak Ainul. Saya mau tanya, apa sih itu contoh data primer dan data sekunder? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Apa contohnya? Karena di sini belum ada contohnya. Jadi masih ngeraba-ngeraba ya. Untuk data primer itu jelas kan di situ ditulis didapatkan oleh peneliti langsung dari sumber datanya. Untuk contohnya misalnya yang pertama itu observasi, kemudian ada survei, kemudian ada wawancara. Jadi apa sih yang dimaksud dengan observasi? Jadi misalnya gini, kita akan melakukan atau meriset tentang korban kebanjiran. Ini kan lagi hits ya, Tegal sering banjir. Nah, observasi merupakan salah satu data primer jika kita langsung mengamati ke lokasi kejadian. Itu. Jadi kita bisa melihat atau mengamati apa-apa saja yang telah terjadi di sana. Misalnya, wah rumahnya kebanjiran. Gitu. Kita bisa mendokumentasi ya melalui video atau melalui foto. Kemudian survei. Nah, survei ini biasanya atau seringnya itu menggunakan angket atau kuesioner. Jadi dari peneliti memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Tuh, misalnya untuk contoh lain ya, misalnya saya mau meneliti kualitas pelayanan di toko MM misalnya. Nah, jadi saya akan memberikan kuesioner kepada responden ya yang telah membeli produk di toko tersebut. Jadi misalnya habis beli saya, kemudian saya keluar, nanti Mbak siapa tadi? Ainul itu menyodorkan pertanyaan yang sudah di list, nanti saya ngisi. Nah, itu namanya data primer. Langsung dari sumbernya, saya sebagai respondennya gitu. Dan untuk yang ketiga ini yaitu wawancara. Jadi hampir terikat dengan kuesioner ya. Kalau kuesioner itu sifatnya memberikan pertanyaan yang tertulis, kalau wawancara kita langsung bertanya kepada respondennya ya, apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian dari kita. Gitu. Mudeng ya, Mbak? Ya. Ada yang mau tanya lagi? Ayo, silakan dengan Mas siapa? Mas Miftah. Mas Miftah, silakan Mas Miftah. Mau tanya apa? Tadi kan Bapak kan menjelaskan tentang data primer dan data sekunder. Apa sih Pak kelebihan dan kelemahan data primer dan sekunder? Nah, ya. Ya, ini jadi setelah tadi contohnya, sekarang Mas Miftah menanyakan
kelebihan dan kelemahan ya Mas ya untuk data primer dan data sekunder. Untuk data primer, kelebihannya adalah pada tingkat akurasinya Mas. Jadi akurasi atau ketepatan informasinya itu valid karena kita langsung dapat informasi itu dari sumbernya langsung kayak gitu. Dan untuk apa yang kedua itu dari relevansinya. Jadi kita benar-benar tahu keadaannya. Misalnya tadi saya mencontohkan banjir ya. Itu data primer itu keunggulannya kita bisa tahu oh keadaannya seperti ini. Ibaratnya tuh kalau orang Tegal orang jari-jari gitu ya. Oh seperti ini. Oh iya banjirnya sekian. Aku ikut merasakan di situ. Nah, itu relevansinya tuh kita merasakan sebagai peneliti langsung bisa terjun ke tempat tersebut atau objek tersebut. Nah, untuk kelemahannya ini pasti membutuhkan biaya yang relatif mahal. Misalnya kejadiannya ada tanah longsor di mana ya, mungkin Kuci misalnya. Kita kan harus ke sana. Kita mau ketemu sih dengan penduduk sana. Jadi pasti membutuhkan waktu ke sana ya, kemudian membutuhkan biaya tentunya ya. Nah itu. Kemudian kedua, biasanya relatif lama Mas. Tuh. Ya kan kita harus ke sana membutuhkan waktu tempuh yang enggak sebentar kan ya. Jadi kita tidak bisa istilahnya langsung dapat aku pengen sekarang dapat sekarang, itu kan nggak bisa. Kita harus ke sana untuk bertanya atau mencari informasi dengan waktu yang tidak sedikit gitu. Tuh, dan kemudian tadi untuk keunggulan dari data sekunder. Nah, keunggulan dari data sekunder ini yaitu cepat. Kita bisa mendapatkan dengan cepat. Misalnya kita mau cari jurnal punyanya saya, misalnya jurnal penelitian yang saya telah buat, ini kan nggak usah ke saya, tinggal browsing kan ada, download langsung ketemu, biayanya murah, mungkin cuma kuota aja ya, itu nggak harus bayar royalti ke saya misalnya gitu ya. Jadi bisa diunduh dengan cepat atau didapatkan dengan cepat. Tapi kelemahannya adalah di tadi akurasinya, tuh betul apa enggak gitu loh. Jadi nilai dari informasi yang Anda dapatkan itu valid atau tidak, karena ini kalau mungkin penelitiannya itu udah ilmiah mungkin bisa valid ya, cuman kalau kita misalnya browsing tentang belum tentu loh. Contohnya saja Charlie Van Houten, tahu nggak, yang istilah namanya tuh diganti di Google, padahal memang betul namanya itu, cuman setelah itu ada yang mengganti dan akhirnya orang-orang taunya bukan itu nama aslinya, padahal namanya ya memang Van Houten gitu ya. Jelas ya Mas ya? Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk jenis data penelitian berdasarkan skala pengukurannya. Yang pertama data nominal, kemudian data ordinal. Ini dua dulu. Data nominal yaitu data yang digunakan untuk memberikan kategori saja. Kemudian data ordinal yaitu data yang digunakan untuk menyatakan peringkat atau tingkatan. Untuk selanjutnya data interval, data yang dapat digunakan untuk menyatakan tingkatan dan jarak yang sudah jelas namun belum memiliki nilai nol mutlak. Kemudian yang selanjutnya yaitu data rasio, data yang dapat digunakan untuk menyatakan tingkatan dan jarak yang jelas dan memiliki nol yang mutlak. Ada yang mau bertanya nggak di sini? Saya Pak. Ya silakan Mas. Saya Dimagung Prayogo. Ya. Apa saja sih contoh dari data nominal, ordinal, interval, dan rasio? Oh ya, contohnya ya. Jadi di sini ada cuma pengertiannya. Data nominal yang digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya begini Mas. Pernah ngisi itu nggak Mas Bima? Kuesioner? Pernah Pak. Pernah. Nah, misalnya gini. Ingat jenis kelaminnya apa? Laki-laki ya. Laki-laki. Ya. Pasti nyontengnya ini ya? Iya. Bukan ini ya? Iya.
Maknanya apa? Apakah laki-laki nomor 1, perempuan nomor 2, laki-laki lebih baik? Enggak kan ya? Enggak. Jadi ini cuma untuk simbolis saja, itu untuk memberikan kategori. Kalau laki-laki ya nyontengnya yang nomor 1. Kalau yang perempuan nomor 2. Di sini juga bukan berarti perempuan lebih jelek ketimbang laki-laki. Ini hanya untuk menentukan kategori saja, Mas. Kemudian untuk data ordinal. Nah, data ordinal ini biasanya dalam kuesioner itu teman-teman sering disuruh mengisi checklist seperti ini. Sangat baik, baik, cukup, kurang baik, sangat tidak baik. Nah, ini nanti biasanya ada poinnya. Ini sangat baik dikasih poin 5 dan seterusnya. Ya, ini namanya data ordinal. Berarti sangat baik itu poinnya lebih tinggi daripada baik, cukup, kurang baik dan seterusnya. Jadi yang disebut data ordinal itu adalah data tingkatan. Nih, dari atas ke bawah. Kemudian untuk selanjutnya bentar ya. Tadi apa, Mas? Selanjutnya apa? Contoh dari data interval. Interval. Coba dibacakan atau mungkin sebentar ya, ini lagi ada gangguan. Bentar ya. Coba Mas, di slide berikutnya Mas. Kelebihan. Mundur terus. Ya. Nah, di sini ada data interval. Data yang dapat digunakan untuk menyatakan tingkatan yang jelas namun belum memiliki nol yang mutlak. Maksudnya apa nih? Misalnya saya akan mengukur suhu ruangan ini. Mungkin 18 derajat Celcius ya. Ini suhunya berapa? 18 derajat. Ada nggak suhu 0 derajat? Ada apa enggak? Suhu 0 ada apa enggak? Ada. Ya, jadi suhu 0 itu ada. Jadi 0 di sini mempunyai nilai. Bukan 0 itu nggak ada suhunya, tapi mempunyai nilai. Ya, jadi belum atau tidak memiliki 0 yang mutlak. Tidak mutlak ini nolnya. Nolnya memiliki nilai bahwa suhu di ruangan ini misalnya ya, itu 0 derajat Celcius kayak gitu. Kemudian untuk data rasio, data yang digunakan untuk menyatakan tingkatan dan jarak yang sudah jelas dan memiliki 0 yang mutlak. Misalnya gini, berat badan 25 kilo. 0 punya arti enggak? Beratnya 0. Ya, berarti nggak ada ya, nggak ada beratnya 0 itu. Berarti memang ini nggak ada 0 kilogram itu nggak ada itu. Jadi untuk data rasio ini mutlak, nolnya 0 mutlak. Tuh, memang tidak ada. Nah, kemudian kita masuk ke pokok yang inti, di mana kita akan membahas tentang regresi sederhana. Tadi saya sudah sebutkan, kita akan membahas regresi dan korelasi. Nah, ini ada namanya regresi, ada tambahnya sederhana. Ada yang tahu kenapa diimbui dengan sederhana? Ada yang bisa jawab? Ada ya? Masih bingung? Ya. Kenapa sederhana? Karena X-nya 1, Y-nya 1. Kalau berganda, X-nya 2.
Kita akan membahas yang sederhana dulu, di mana X-nya 1, Y-nya 1. Pengertiannya sendiri yaitu regresi sederhana digunakan untuk memprediksi dan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu adalah variabel yang diprediksi atau variabel dependen, kemudian A nya itu konstanta, B nya koefisien regresi, dan X nya variabel X atau variabel independen. Bisa dicatat dulu. Ini soalnya penting, nanti barangkali apa ya teman-teman nggak nyatat bingung. Kelebihan ya, coba berhenti dulu. Udah. Nah, untuk rumus mencari konstanta A dan B dicari dengan rumus berikut. Nah, ini ada A itu sigma, artinya apa ya sigma? Artinya jumlah. Sigma itu jumlah, kemudian kita harus ada variabel sigma X kuadrat, dan seterusnya bisa dilihat dan bisa dicatat. Ya, untuk mencari B atau koefisien regresinya juga bisa dilihat. B sama dengan N kali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. N apa? N banyaknya data, iya. Nah, ini contoh dari perhitungannya. Ini saya asumsikan di sini X-nya ya, X-nya 2, Y-nya 10. Kita sepakati ya, untuk variabel X kita asumsikan adalah harga, dan untuk Y adalah penjualan. Jadi teman-teman nanti mengkuadratkan dulu data dari X. Nah, ini X ada 12 ya, ke bawah 2, kemudian dikuadratkan dan seterusnya. Kemudian setelah itu variabel X dan variabel Y dikalikan, yang ini dikali yang ini ya, X dikali Y, dan juga sampai ke bawah. Nanti setelah itu dijumlahkan masing-masing, X-nya berapa, Y-nya berapa, X kuadratnya berapa, X Y-nya berapa. Nanti ketemu angka ini. Tadi N apa? N? Ya, sigma Y tadi berarti jumlah dari penjumlahan dari Y ya. Ini juga penjumlahan dari X, ini penjumlahan dari X dikuadratkan, ini sigma XY XY dijumlahkan dan didapatkan hasil 6077. Nah, jadi seperti ini nanti persamaannya. A-nya ketemu 1,424. Ini saya percepat aja ya, kalau dihitung lama nanti teman-teman bisa tak kasih materinya. Ini untuk B-nya 8,761. Jadi Y-nya itu ketemu 1,424 plus 8,761. Ini artinya apa? Seperti ini. Tadi Y apa itu? Penjualan. Ya. 1,424 plus 8,761X. Nah, teman-teman harus ingat fungsi dari regresi itu apa? Tadi untuk memprediksi. Jadi nanti dari perhitungan tadi kita bisa langsung menentukan, misalnya X-nya 10. Coba ada yang bisa ngitung hasilnya berapa kalau X-nya sama dengan 10? Ketemu berapa coba? Dihitung coba.
pakai kalkulator di HP. Yo, ada yang sudah ketemu belum? 89,03. Berapa? 89. Coba maju Mbak. Ya, sebentar, berdiri dulu di sini. Saya mau tanya, artinya apa kalau X-nya 10, Y-nya 89,034? Artinya kan tadi harga X harga, ya betul. Terus harganya itu 10, 10, maka maka penjualannya adalah 89,03. iya, betul. Bagus sekali, silakan duduk. Ya. Jadi sudah paham ya, teman-teman? Fungsi dari regresi itu untuk memprediksi. Jadi kalau harganya 10, Y-nya 89,034. Kita lanjut. Nah, ini ada namanya aplikasi SPSS. Gunanya apa? Sama. Jadi untuk memprediksi, namun untuk mempercepat kita menggunakan aplikasi ini. Jadi tidak perlu repot-repot menghitung S kuadratnya berapa, sigma X-nya berapa. Ya, jadi nanti teman-teman kalau pas TA atau penelitian bisa pakai aplikasi SPSS untuk mempercepat dan mempermudah. Ini nanti bisa download dulu aplikasinya, kemudian langsung aja buka lembarnya, lembar kerjanya di SPSS. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Jadi nanti kita tulis di rename saja. Ini misalnya gini, ini kan pertama ini ada tulisan variabel, kita rename jadi X. Kita masukkan semua variabelnya yang 12 itu. Y-nya juga sama. Kita tuliskan semua di sini. Kemudian klik analisis di atas. Kelihatan nggak ini ya? Kemudian ke bawah ada regresi, diklik, kemudian kita pilih yang linear. Ya, ini langkah-langkahnya jangan sampai lupa. Kemudian coba Mas di next Mas. Oh, udah bisa, ya. Kemudian, nah ini kita harus jeli memasukkan ke kolom apa variabel yang kita gunakan. Coba untuk harga masuk ke kolom apa? Variabel apa? Harga ke variabel independen. Ya. Harga kan variabel X, nama lainnya variabel independen. Kemudian penjualannya kita masukkan ke kolom variabel dependen. Nah, nanti muncul angka seperti ini. Ya, muncul angka seperti ini. Kemudian ini konstantanya ini 1,424 ya, ditulis di sini. Kemudian harga itu 8,761, ini koefisien regresinya. Ya, kemudian X, hasilnya persis seperti yang menggunakan hitungan manual. Jadi bisa cepat. Kalau manual 15 menit, ini mungkin hitungan setengah menit sudah ketemu. Sangat efisien dan efektif. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya ada namanya uji signifikansi. Jadi uji signifikansi untuk mengetahui seberapa pengaruhnya, seberapa signifikan pengaruhnya. Caranya yaitu dengan melihat T hitung. T hitung harus lebih besar dari T tabel. Nah, T hitungnya tadi ditemukan 0,8775. Ini T hitung yang ada kursor merah ya, 8,775. Kemudian kita buka namanya tabel T. Nanti kalau di buku statistik itu di paling belakang ada namanya tabel T. Kita cari kalau N-nya 12, tabel T-nya berapa untuk signifikan 0,05 atau 5%. Jadi ketemu angka 1,812. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka
variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Jadi pengaruhnya sangat signifikan. Kemudian kita langsung loncat saja ke nanti untuk regresi bergandanya kita minggu depan ya. Ini supaya waktunya cukup. Kita masuk ke bab nah ini analisis korelasi sederhana. Jadi teman-teman bisa lihat di sini analisis ini digunakan untuk menganalisis derajat hubungan yang melibatkan dua variabel, ya, dua variabel di sini yaitu independen dan dependen. Intinya untuk mengetahui hubungan seberapa erat. Rumusnya cukup panjang, ya. Di sini R-nya korelasi, Y-nya variabel dependen, X-nya variabel independen, dan jumlah datanya itu N, sama ya kayak tadi. Nah, kemudian arah korelasi dinyatakan dengan tanda plus dan minus. Tanda plus menunjukkan hubungan yang searah, sedangkan tanda minus menunjukkan hubungan yang tidak searah. Nilai korelasi tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam tabel interpretasi koefisien korelasi. Nah, di sini 0,00 sampai 0,199 dianggap hubungannya sangat lemah. Kemudian di selanjutnya 0,2 sampai 0,3 sekian lemah, 0,4 sampai 0,5 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat. Nggak terlihat ya, maaf terpotong ya. Kemudian 0,8 sampai 1 itu artinya sangat kuat. Mudah? Atau ada yang mau bertanya di sini? Saya, Pak. Ya, silakan. Dengan bahasa apa? Ya, Putra Aditya. Ya. Saya mau bertanya. Ya. Nilai korelasi itu apa? Apa yang dimaksud dengan hubungan yang searah dan berlawanan? Oh iya. Jadi tadi bahwa nilai korelasi itu disimbolkan dengan R kecil ya. Nilai korelasi itu adalah menyatakan seberapa kuat suatu hubungan antara X dan Y. Nah, tadi untuk dinyatakan dengan tanda plus dan minus serta menunjukkan arah ya. Jadi apa yang dimaksud dengan searah? Searah itu seperti ini. Kalau naik itu naik, kalau turun ya turun. Ya. Maksudnya apa? Searah. Misalnya harganya naik, berarti penjualannya naik. Nah, itu namanya searah. Atau kalau misalnya harganya turun, berarti penjualannya turun gitu. Dan nilai korelasi itu hasilnya itu harus antara negatif 1 sampai 1. Jadi teman-teman kalau misalnya menghitung korelasi yang tadi rumusnya yang ini, terus ketemu korelasinya 3, pasti salah karena hasilnya harus antara negatif 1 dan 1. Nah, di sini kalau 1 kan ada 0 ya, ada 0,1 dan seterusnya. Kalau tandanya positif berarti searah ya. Kalau tandanya positif, misalnya ditemukan angka korelasinya 0,75 misalnya, tandanya positif, berarti jika X naik maka Y naik, jika X turun berarti Y turun karena positif. Positif itu menunjukkan arah, searah gitu. Namun jika hasil korelasinya negatif itu berlawanan. Kalau X-nya naik, Y-nya turun. Kalau X-nya turun, Y-nya nah, paham ya sampai sini ya. Jadi nanti kalau menghitung korelasi harus antara negatif 1 sampai 1. Nah, kita next langsung saja ke contoh hitungannya sebentar. Nah, ini sama contohnya seperti yang regresi. Jadi harus ada yang dikuadratkan, kemudian ada yang harus dikalikan, nanti dijumlahkan supaya ketemu sigmanya atau jumlahnya. Nah, seperti ini.
Ini rumusnya, kita tinggal memasukkan tadi penjumlahannya. Ditemukan angka 0,976 korelasinya. Coba kita lihat, hitung mundur ya. Nah, 0,976 ini ada di bawah ketutupan. Itu artinya sangat kuat. Jadi kalau ditemukan korelasi antara 0,8 sampai 1, itu berarti sebentar. Nah, ini sangat kuat. Hasilnya tadi kan 0,976. Berarti di sini ya, di sekitar sini. Berarti hubungan antara X dan Y itu sangat kuat ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa menggunakan aplikasi SPSS supaya memudahkan dan mempercepat perhitungannya. Sama seperti tadi regresi, teman-teman bisa memasukkan variabel X dan Y-nya langsung di lembar kerja dari SPSS, kemudian ketik analysis dan pilih yang correlate. Tadi kan yang linear, sekarang correlate, dan kemudian bivariate. Nah, setelah itu kita masukkan dua variabelnya. Awalnya di sini teman-teman, jadi sebelah kiri, kemudian dipindahkan semua. Nah, ini kebetulan contohnya pendapatan dan tabungan. Jadi silakan mau X-nya apa, Y-nya apa, terserah. Kalau mau meneliti, kebetulan di sini yaitu X-nya itu pendapatan. Jadi seberapa erat hubungan antara pendapatan dan tabungan. Nah, ini hasilnya. Nanti ada tampilan seperti ini. Nah, ini angka korelasinya 0,976 ya. Jadi hubungannya apa? Sangat kuat ya. Di sini juga sama, ada uji signifikansi untuk mempengaruhi seberapa signifikan. Nanti R hitungnya kita lihat dulu. Di sini 0,976. Ini nanti kita lihat di R tabel. Tadi yang seperti saya katakan, nanti teman-teman yang punya buku statistik, di halaman paling belakang pasti ada kolom tabel R atau tabel T. Kayak dulu waktu SMA mungkin cos 30, nah sin 15, itu kan ada. Nah, ini ada seperti itu R tabelnya nanti. Karena ini lebih besar, maka hubungannya sangat kuat ya. Sampai sini paham ya? Ya, karena waktunya sudah cukup, siang ini saya sudahi. Tapi nanti minggu depan saya harap teman-teman nanti membawa laptop, kita belajar bareng untuk mengerjakan SPSS dengan lembar yang seperti tadi ya. Pokoknya harus dibawa, terus harus belajar di rumah. Jangan sampai cuma kuliah, habis ini pulang udah main ya. Pokoknya harus belajar, kemudian tetap semangat ya, walaupun di masa pandemi seperti ini ya. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.